Tanggal 6 November tahun 1996 dini hari, seorang perempuan menelepon polisi dari kamar mandinya. Dia mengatakan kalau ada 2 orang yang masuk ke dalam rumah dengan pistol dan selasi ban. Mereka sudah menyekap roommate-nya dan sekarang mereka sedang mencari dia. Perempuan ini nggak tahu apa yang perampok cari. Apakah untuk menculik mereka atau mencuri barang berharga? Apa yang tidak dia ketahui adalah orang yang mengirim 2 perampok ini adalah saudara kembarnya sendiri. Dan saudara kembarnya ingin dia mati. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku punya cerita tentang saudara kembar lagi. Ya, mungkin kamu tahu channel ini setelah kamu nonton The Gibbon Sisters. Ini adalah video saudara kembar yang salah satunya tuh most viewed di channel ini. Dan hari ini aku mau ngebahas lagi ya tentang saudara kembar. Karena menurut aku saudara kembar itu sangatlah unik sekali. Sering sekali kita mendengar kalau mereka itu bisa telepati dengan satu sama lain dan si A bakal bisa tahu ketika si B itu dalam bencana dan mereka juga bahkan bisa saling merasakan sakit hati maupun kebahagiaan satu sama lain. Jadi menurut aku ini adalah fenomena yang unik sekali dan hari ini ceritanya juga unik banget dimana kita bakal bisa melihat apa yang terjadi ketika saudara kembar tersebut bertengkar. Nah, jadi kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Pada tanggal 4 April 1974 di Korea Selatan, Sunny dan Gina yang sering disebut dengan Jin Han lahir. Sunny lebih tua 4 menit saja daripada Gina. Setelah mereka lahir, orang tua mereka terus bertengkar hingga akhirnya bercerai. Dari usia 1-3 tahun, mereka harus tinggal terpisah, di mana Sunny tinggal dengan ibunya dan Gina dengan ayahnya. Ketika mereka berusia 3 tahun, ibu mereka mendapatkan hak asuh sepenuhnya dan mereka berdua pun akhirnya bisa tinggal bareng. Ketika mereka beranjak SMP, ibu mereka memutuskan untuk imigrasi ya. Ibu mereka memutuskan untuk pindah ke Amerika, tepatnya di Orange County, California. Untuk Sunny dan Gina ini merupakan perubahan yang cukup luar biasa. Bayangin mereka itu sudah punya teman dan juga mereka sudah terbiasa tinggal di Korea Selatan. Untuk pindah ya negara ke Amerika butuh banyak sekali adaptasi. Namun tampaknya Sunny bisa dengan mudah adaptasi. Dia dengan cepat langsung mendapatkan pacar, dia bisa langsung mendapatkan part-time job, sedangkan Gina harus berusaha lebih lama. Ditambah lagi, secara akademis, mereka itu sama-sama pintar ya. Jadi, Sunny itu selalu juara 1 dan si Gina itu selalu juara 2 kalau nggak 3. Untuk Sunny, akademik itu datang secara natural. Jadi, dia sudah memang pintar dari lahir gitu loh. Sedangkan Gina adalah tipe yang harus rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Komen di bawah dong, apakah kamu adalah tipe murid yang dulunya itu memang secara natural sudah pintar, nggak perlu belajar juga sudah dapat nilai 100, atau kamu lebih seperti Gina yang harus mati-matian hafal dan juga kerjain PR setiap hari supaya bisa mendapatkan nilai 100. Sunny sendiri tidak merasa kalau mereka adalah kompetitor ya, tapi Gina yang memang dia selalu juara 2, dia selalu lebih lambat progresnya. Ini membuat Gina jadi ngerasa kalau dia itu kompetitor aku harus menang, aku harus kalahin dia gitu. Di satu sisi, ibu mereka memiliki masalah judi ya. Jadi, ibu mereka itu akan menghabiskan semua gajinya untuk judi, dia edik dengan judi, dan karena itu pun si Sunny dan juga Gina harus depend kepada diri mereka sendiri. Mereka juga kadang-kadang itu harus memberikan uang kepada ibu mereka, membayarkan hutang ibu mereka, dan ini membuat kehidupan Sunny dan Gina gak gampang ya memang. Nah, karena mereka berada di dalam situasi yang sama, ini akhirnya membuat Sunny dan Gina makin dekat. Karena ketika Sunny tidak punya uang, dia akan meminta kepada Gina. Ketika Gina mengalami kesulitan di kelas, si Sunny lah yang akan membantunya.
Untungnya saat mereka beranjak SMA, mereka diizinkan untuk tinggal dengan tante mereka, dan menurut Sunny dan Gina ini adalah pertama kalinya mereka merasakan mereka memiliki kehidupan yang stabil, yang secure. Lalu setelah mereka lulus SMA, Gina dan Sunny memilih jalur yang berbeda, di mana Sunny memutuskan untuk continue di university, tepatnya di La Verne University, sedangkan si Gina memilih untuk join Angkatan Udara Amerika. Fast forward 1 bulan kemudian, Gina mulai regret ya. Dia mulai nyesel masuk Angkatan Udara karena dia rasa kalau kayaknya aku nggak cocok deh di Angkatan Udara. Jadi 1 bulan saja dia di sana, dia sudah mau resign. Dia sudah yang kayak aku nggak mau lagi, aku mau drop out gitu. Nah awalnya kaptennya itu nggak ngizinin karena nggak ada alasan yang valid gitu. Namun ketika si Gina mengatakan kalau saya adalah seorang lesbian, kaptennya langsung yang kayak, oh ya udah deh, kamu keluar aja, it's okay gitu. By the way, ini kejadiannya di tahun 1990-an awal ya. Jadi pada saat itu memang topik tentang gay dan juga lesbian masih tabu. Makanya ketika dia menggunakan alasan tersebut, dia langsung dikeluarkan dari Angkatan Udara Amerika. Bagaimana dengan Sunny? Nah, di bulan pertama dia masuk ke universitas, dia sangatlah berprestasi ya. Seperti biasa, dia adalah seorang kutu buku, setiap hari pulang belajar aja. Namun di bulan kedua dia mulai party. Dia mulai berteman dengan crowd yang suka party, dia mulai pacaran, dan akhirnya ini membuat nilainya jadi turun. By the way, pada saat dia masuk ke universitas ini, dia mendapatkan beasiswa. Awalnya Sunny merasa kalau oh ya udah, beasiswa ini akan terus mensupport aku sampai aku lulus kuliah, whether aku belajar rajin banget, nilai aku bagus banget atau enggak apa-apa gitu kan. Nah di waktu yang sama, Sunny juga mulai suka dengan barang-barang branded ya, dan kalian tahulah barang branded itu butuh budget yang tinggi ya. Jadi selain si Sunny itu harus sekolah, dia juga pingin barang-barang branded. Akhirnya 1 tahun setelah dia kuliah, beasiswanya itu dicabut, dan mau nggak mau karena Sunny tidak bisa afford universitasnya, dia pun drop out. Setelah dia drop out, dia bekerja sebagai resepsionis. Nah, aku nggak tahu ya gimana caranya. Dengan pekerjaannya sebagai resepsionis saja, si Sunny ini bisa tinggal di kondo, dia bisa beli mobil BMW, dan dia bisa pakai baju dari atas sampai bawah itu branded semuanya. Tapi yang jelas, si Sunny mendapatkan lifestyle yang dia mau gitu loh. Dia bisa tinggal di tempat yang bagus, dia bisa pakai barang branded, dan dari luar sih kehidupan Sunny kelihatannya sempurna ya. Berbeda sekali dengan Gina. Jadi setelah Gina drop out dari Angkatan Udara, dia memutuskan untuk mengikuti jejak ibunya, yaitu dia menjadi judi addict. Jadi setiap harinya dia judi, dia tidak punya pekerjaan tetap, hingga akhirnya dia hutang kepada bandar judi, dan dia pun harus pinjam uang kepada temannya, kepada keluarganya. Dan pastinya dong ya, kalau kalian sudah tahu yang namanya orang itu judi, pastinya mereka gak bisa bayarkan. Dan saking parahnya, si Gina itu hutang sampai 600 juta rupiah. Akhirnya setelah keluarganya sudah tidak tahan lagi ya diporotin sama si Gina, pamannya pun melaporkan Gina ke kantor polisi atas tuduhan tidak bayar 150 juta. Karena itu Gina pun ditangkap dan dia dipenjara selama 10 hari plus 3 tahun masa percobaan. Setelah dia keluar dari penjara, dia pun menghubungi Sunny ya, saudara kembarnya. Dia tanya, boleh nggak aku tinggal sama kamu sampai aku bisa independen lagi gitu. Sunny pun setuju, dia kasih kamarnya untuk tinggal dengan si Gina, dan awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Tapi mungkin seperti saudara-saudara biasanya ya, mereka mulai cekcok. Awalnya itu dari hal-hal yang simpel aja, seperti Gina itu ingin memakai baju Sunny, ingin mengendarai mobil Sunny, dan Sunny ngerasa risih gitu. Ditambah lagi, kamu bisa bayangin ya, si Gina yang baru keluar dari penjara, dia nggak punya apa-apa, dia hutang uang di mana-mana. Begitu dia masuk ke dalam kondo si Sunny, dia terkejut
ya, dia melihat Sunny itu pakai bajunya rapi, mahal, mobilnya BMW, kondonya di daerah yang bagus, sedangkan dia nggak punya apa-apa. Ini pun membuat Gina jadi ngerasa iri dan ekstra minder. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Gina adalah ternyata di balik kesempurnaan Sunny itu dia menyimpan rahasia juga. Jadi si Sunny itu sudah diam-diam terus-menerus mencuri kartu kredit teman-temannya untuk mensupport lifestyle dia. Sampai suatu hari ya, si Sunny pun dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian kartu kredit temannya, dimana ketika di pengadilan Sunny dengan santainya dia bilang kalau, oh aku kira teman aku nggak peduli, kan dia kaya, end quote. Jadi kayak si Sunny itu nggak ngerasa guilty sama sekali gitu loh. Meskipun begitu, akhirnya dia pun dipenjara, dan selama dia di penjara, si Gina langsung menjadi-jadi. Dia langsung mencuri identitas si Sunny dan menggunakan kartu KTP-nya, menggunakan kartu kreditnya, mengendarai mobil BMW-nya, memakai baju branded Sunny. Dia pergi judi. Yang artinya ketika si Gina itu berhutang dengan bandar judi, dia menggunakan KTP Sunny, yang artinya Sunny lah yang hutang dengan bandar tersebut, padahal dia lagi di penjara gitu loh. Nah akhirnya ketika Sunny keluar, dia tahu tentang ini semua, dia marah banget sama si Gina. Dia pun laporin Gina ke polisi, dan Gina pun dipenjara selama 6 bulan. 6 bulan kemudian si Gina keluar dari penjara ya, dan pada saat itu dia telepon si Sunny, dia kembali minta maaf lagi. Dia bilang, boleh nggak aku ke kondo kamu untuk ambil barang-barang aku. Pada saat itu Sunny yang ngerasa benci ya kepada saudaranya, sudah dikhianati sampai segitunya, sudah dipakai identitasnya, dan sekarang si Sunny juga sudah hutang dengan bandar judi padahal dia nggak judi sama sekali. Si Sunny pun langsung marahin si Gina di telepon, dan dia bilang nggak boleh dan aku nggak mau lagi lihat muka kamu. Ini membuat Gina jadi sakit hati. Dia ngerasa kalau, oh jadi saudara kembar aku sendiri itu tinggalin aku ya seperti ibu aku. Dia benci gitu loh, dia sakit hati, dia juga iri dengan lifestyle Sunny, dan akhirnya dia pun obsesif ya, dia terobsesi ingin melenyapkan saudara kembarnya. Dia pun mencari orang-orang yang bisa melenyapkan saudara kembarnya, dan dia kenalan dengan 2 remaja laki-laki ya, si John Sayarath 15 tahun dan Archie Bryan 16 tahun. Dia komunikasi dengan John dan Bryan, dan dia bilang kalau aku bakal kasih kamu uang ya 1,5 juta kalau kamu mau membantu aku untuk melenyapkan saudara aku. Dan aku nggak tahu gimana, tapi si John dan Bryan oke-oke aja. Mereka pun mulai planning dan mengeksekusi planning itu pada tanggal 6 November 1996. Malam itu, John dan Bryan mengetuk pintu rumah kondo milik Sunny, dan mereka pura-pura ingin menjual sesuatu. Nah, roommate Sunny yang tidak curiga, dia pun langsung buka pintu aja, dan begitu dia buka pintu, 2 laki-laki ini langsung menerobos masuk dan menyekap dia. Sunny yang mendengar keributan itu di luar kamarnya, dia langsung sembunyi di kamar mandi dan dia telepon polisi. Awalnya Sunny sama sekali nggak tahu ya, kenapa 2 laki-laki ini menerobos dan juga menyekap roommate-nya. Apakah untuk mencuri barang berharga atau untuk mencelakai mereka gitu kan. Dan apa yang nggak dia tahu adalah saudara kembarnya sendiri itu ingin melenyapkannya. Oke, the ultimate betrayal. Nah, untungnya di daerah sana ada mobil patroli ya. Jadi polisi pun dengan cepat langsung datang ke TKP dan rencana Gina pun gagal. Polisi menangkap 2 remaja laki-laki itu beserta juga dengan Gina, dan ya mereka langsung dipenjara. Gina sendiri dihukum 26 tahun, Bryan 14 tahun, dan John 4 tahun penjara. Ini adalah quote dari Gina tentang saudara kembarnya Sunny. Di satu titik aku benci kakakku. Makin aku pikirin kalau kakakku mau ninggalin aku seperti ibuku, aku merasa terkhianati oleh Sunny. Amarahku makin tinggi dan aku ingin kakakku mati.
Nah, udah dong ya, mereka bertiga di penjara. Dan karena ini adalah kasus yang cukup viral, Gina pun mendapatkan banyak sekali fans ya. Banyak sekali laki-laki yang menuliskan surat kepada dia. Bahkan ada satu laki-laki yang mengirimkan uang 1,5 miliar rupiah untuk Gina. Jadi auto punya uang gitu loh begitu dia di penjara. Dan di tahun 2018, Gina dikeluarkan dari penjara. Dan sampai sekarang, Gina dan Sunny sudah putus komunikasi ya. Jadi sekarang mereka sudah tidak berkomunikasi dengan satu sama lain. And aku cuma mau tunjukin kalian, ini adalah wajah Gina sekarang. Aku yakin banget kok ya wajah Sunny juga pasti 11-12 lah ya, kayak mirip gitu dengan saudara kembarnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat mereka, ya udah kalian bakal tahu mereka itu siapa. Semoga kamu enjoy cerita ini. Kalau kamu enjoy, make sure untuk like this video dan juga subscribe. Thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Fenty Beauty. Ini itu adalah cream collection dan warnanya itu adalah Fenty Glow. This is what it looks like. Dan aku bakal leave linknya di description box di bawah. You guys can check it out. Aku suka banget sama konsistensinya dan as you can see the gloss is stunning. And ya guys, bantu banget sih menurut aku, kayak kalau misalnya wajah kamu udah glowing dan kamu apply lipstick yang bikin glowing, itu jadi kayak glowing merata gitu loh. Anyway, I love you all so much. Stay safe, stay beautiful, stay handsome, stay healthy, and I will see you in my next video. Bye!